Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmatillah dengan NIM 1922310667. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi pangan dengan metode semi kuantitatif frekuensi kuesioner atau SQ-FFQ. Survei konsumsi pangan sangat penting untuk mengetahui pola makan dan status gizi. Metode SQ-FFQ digunakan untuk menilai frekuensi sekaligus porsi konsumsi makanan. Melalui praktikum ini, saya belajar untuk menganalisis data konsumsi individu dan juga kelompok. Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah bagaimana gambaran konsumsi individu, pola konsumsi kelompok, serta bagaimana perbedaannya pemenuhan gizi antara keduanya. Kemudian juga tujuannya yaitu untuk mengetahui pola konsumsi individu dan kelompok, serta membandingkannya kecukupan zat gizi serta melatih keterampilan analisis dengan SQ-FFQ tersebut. Praktikum ini dilakukan melalui wawancara langsung dan pencatatan di Google Spreadsheet untuk hasil kelompok. Respondennya adalah 17 mahasiswa perempuan dengan fokus analisa pada satu individu, yaitu dengan inisial SDT yang berusia 20 tahun. Instrumen yang digunakan adalah SQ-FFQ, lalu hasilnya dibandingkan dengan angka kecukupan gizi tahun 2019 berdasarkan Permenkes. Selanjutnya, mari kita bahas terkait analisis responden individu terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara, dapat terlihat bahwa responden individu mengonsumsi nasi 3 kali sehari. Secara mingguan, ia mengonsumsi wafer, susu UHT, mie instan, biskuit, serta beberapa buah. Konsumsi bulanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut berupa lontong, yogurt, alpukat, dan juga susu kental manis. Konsumsi makanan kemasan relatif jarang dilakukan oleh responden tersebut. Hasil analisis zat gizi menunjukkan energinya hanya 44% dari angka kecukupan gizi. Kemudian karbohidratnya 55% dari rata-rata 45-65% kebutuhan energi. Kemudian proteinnya 14% dari 10-35% energi, dan lemaknya 24% dari 20-35% energi. Semuanya masih di bawah kebutuhan yang diperlukan, serta natriumnya 27% dan gulanya 66% dan masih berada dalam batas aman sesuai anjuran Kemenkes. Selanjutnya, mari kita bahas topik terkait analisis kelompok yang dihasilkan berdasarkan data rata-rata kelompok. Untuk kelompok, rata-rata energinya 61% AKG, kemudian karbohidratnya 77%, proteinnya 17%, dan lemaknya 23%. Sama seperti individu, sebagian besar zat gizi makro masih rendah, natrium aman, tetapi gula sangat berlebih hingga 234% dari batas konsumsi harian. Selanjutnya, kita lanjutkan pada analisis perbandingan antara individu dan kelompok. Jika dibandingkan, energi dan karbohidrat kelompok lebih tinggi dibandingkan individu, meskipun keduanya masih kurang. Kemudian pada protein dan lemak, pada keduanya masih rendah karena dalam SQ-FFQ tidak terdapat list protein dan lemak. Pada natrium masih dalam batas aman, sementara asupan gula individu cukup, tetapi asupan gula pada kelompok sangat berlebihan. Secara keseluruhan, pola konsumsi didominasi oleh karbohidrat, terutama nasi yang dikonsumsi baik individu ataupun kelompok. Konsumsi protein dan lemak rendah karena sebagian dipengaruhi keterbatasan daftar pada SQ-FFQ yang tersedia. Sedangkan konsumsi gula berlebih terutama ditingkatkan dan ditunjukkan pada tingkat kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa risiko gizi tidak seimbang. Pada kesimpulannya, individu cenderung mengonsumsi nasi tinggi namun masih tidak cukup untuk asupan energi. Kemudian untuk asupan protein dan lemak masih rendah. Pada kelompok, energi lebih tinggi tetapi gula sangat berlebihan. Pola konsumsi secara umum belum seimbang, sehingga sarannya dapat ditingkatkan mengonsumsi untuk protein, sayur, dan buah lebih banyak serta membatasi untuk gula berlebih pada kelompok. Selain itu, instrumen SQ-FFQ perlu divalidasi agar sesuai dengan populasinya. Demikian presentasi saya mengenai hasil praktikum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.